syariah pun bisa untungnya sekarang aja buktinya bisa ngalahin IHSG marketnya. Ya itu ya, nggak ada tuh less profit itu nggak ada, karena profit itu tergantung dari kita. Profit itu tergantung dari strategi kita. Sustainable, jadi gini sebenarnya nggak perlu diributin kalau di pasar modal syariah tuh. Kalau kita bicara syariah harusnya sustain, harusnya bicara ESG. Karena dalam makosid syariah itu variabel itu sudah masuk. Pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Pertanyaannya adalah apakah kita aware? Sebagai investor, apakah kita aware? Apakah kita memperhatikan variabel-variabel tersebut? Nah, kalau kita memperhatikan, kita bisa seleksi sendiri sebenarnya. Karena kalau kita menunggu, kan kita lagi godok nih indeks, green index nih, kita lagi hati-hati karena bisa jadi jangan sampai salah definisi kan. Kalau definisi teman-teman jadi salah cara apa benchmarknya kan. Nah, secara individu kita bisa lakukan misalnya begini. Oke, saya sudah pilih saham syariah itu A, B, C, D. Kita mau lihat nih apakah ini sesuai makosid atau tidak. Tinggal dicek. Oh ini perusahaan apa? Oh ini ternyata impact-nya plastiknya banyak nih misalnya. Wah ini nggak sesuai nih. Kurang makosidnya. Nggak saya pilih deh. Boleh. Silahkan. Jadi isu itu sebenarnya hanya karena lagi tren di konvensional, kemudian dibawa ke syariah. Padahal di syariah itu isu itu bukan hanya isu, harus sudah execute. Karena salah satu konsep makosid syariah itu adalah baik untuk semua, maslahah. Gitu. Jadi ESG kan ujungnya adalah masalah. Sustainability ujungnya adalah masalah. Kita sudah siap ke sana. Jangan ragu ya, kata siapa less profit? Wah, kita bisa profit lebih gede. Iya, tadi terbukti ya. Ternyata silakan Iya. ya, silakan dicek year to date-nya indeks saham syariah itu justru tumbuh saat ini sekitar 9%. Dan IHSG itu year to date-nya naiknya 6,75%. Artinya indeks saham syariah Indonesia justru leading ya tahun ini ya, dibanding dengan nah, kemudian nih pertanyaan selanjutnya nih Pak Iwan dari @shafar_nl dengan peluncuran IDX Syariah Growth beberapa hari yang lalu, apa kelebihannya sih dan kekurangannya dengan indeks saham syariah lainnya? Kelebihan dan Nah, tadi kekurangan. udah. Kayaknya telat gabung nih. Tapi ini ya, mungkin lebih detail lagi terkait kelebihan dan kekurangan nih. Jadi kelebihannya growth. Jadi kalau teman-teman selama ini kan cuma bicara liquidity. Oh, gue milih saham ini. Kenapa? Karena masuk JI. Saham ini masuk JI 70. Kenapa? Liquid. Nah, tapi kan kita nggak ngecek growth-nya. Consistently growth. Nah, dengan indeks ini kita bisa ngecek, oh kalau gue mau cari saham yang liquid dan growth-nya bagus, lihat di indeks ini. Gitu. Itu kelebihannya. Jadi teman-teman punya tambahan. Jadi sekarang kan ada 5 nih, ada 5. Kalau teman-teman, pokoknya saya mau yang penting syariah. Kalau begitu head to head-nya ceknya adalah ISSI. Karena itu adalah composite saham syariah. Kalau teman-teman, saya mau cari saham syariah yang paling liquid. Nah, benchmark-nya bisa 2, bisa ke JI, bisa ke JI 70. Kalau teman-teman pengen, saya mau cari saham syariah yang liquid dan saham BUMN. Bisa cek ke indeksnya adalah IDX MES BUMN 17. Nah, sekarang dengan indeks yang baru, saya mau cari saham syariah yang liquid dan growth-nya oke. Cek indeks yang baru. Gitu. Jadi pasti ada kelebihannya. Karena kalau nggak bakal kita luncurin. Satu hal yang teman-teman harus ingat, Bursa Efek Indonesia setiap meluncurkan indeks itu karena ada permintaan. Jadi ada permintaan ke bursa, maka kita siapkan. Jadi marketnya sudah ada, eksis gitu ya. Kekurangannya, saya nggak tahu ya, indeks itu sebenarnya nggak ada kekurangan. Karena indeks itu kan benchmark. Indeks itu benchmark. Indikator. Jadi ya nggak ada istilah kekurangan. Apakah kita, masalahnya apakah kita bisa menggunakan itu belum tentu juga. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Yang kedua, kelebihan kedua adalah nanti nih bisa jadi ada reksadana syariah yang berbasis growth. Karena menggunakan indeks yang baru ini. Gitu kan menarik. Jadi variasi reksadana saham syariahnya lebih banyak. Gitu Atau mungkin. ETF juga ya? Bisa ETF jadi syariah. ETF juga. Iya, betul.
Ya, jadi punya banyak pilihan nih nanti para investor nih, teman-teman Betul, semua. betul. Oke, Pak Irwan, selama 25 tahun sejak ada pasar modal syariah, banyak inovasi-inovasi nih. Tadi kan inovasi ini jadi dasar ya pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Nah, ada nggak sih hambatan-hambatan yang sering ditemukan, Pak? Kata apa ini pertanyaan dari Hailulawi ya. Hambatan-hambatan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan dalam mencari inovasi-inovasi ini, Pak. Banyak hambatan yang paling signifikan adalah hambatan fikih. Nah, ini kan kita Hmm, bicara syariah kan. ya, Kalau ya, itu ya, kan bukan hanya comply dengan regulasi, tapi harus comply dengan fikih. Jadi pada saat kita berinovasi, meskipun kaidah fikih utama, muamalah utama itu adalah semua boleh, kecuali gitu kan, ada larangannya. Nah, jadi pada saat kita melakukan inovasi, kita harus tetap memantau apakah fikih membolehkan, apakah dalil ada yang melarang. Nah itu yang menjadi tantangan kita. Kita sih nggak pernah bilang hambatan, tapi tantangan untuk berinovasi. Kalau tantangan dalam literasi, wah itu lebih banyak lagi gitu ya. Terutama karena tadi kalau kita mau mencoba mengedukasi teman-teman yang sudah jadi investor konvensional, mereka nggak seru nih, nggak boleh margin, ya itu kan berat. Karena margin itu seksi kalau buat ini konvensional gitu. Kalau kita mau mengedukasi masyarakat yang belum paham, wah kita harus melakukan dua hal. Menjelaskan apa itu pasar modal, menjelaskan apa fikihnya sehingga boleh pasar modal syariah. Itu tantangannya. Dan itu menjadi hal yang menarik untuk selalu kita gali, untuk selalu kita pecahkan apa formulasi yang tepat. Gitu Kang ya. Reza. Baik, baik. Nah, ini bicara fikih juga nih, Pak Irwan nih, ada Eka Vandia nih. Mengapa IDX Syariah menetapkan batas rasio hutang berbasis riba nih? Perusahaan sebesar 45%. Itu bukan ada Islamik ya yang menetapkan, itu adalah OJK dan DSN MUI. Kita hanya ngikut gitu. Hmm, OJK ada di regulasi, DSN ada di fatwa nomor 135. Kita mengikut aja bursa mah gitu. ya, jadi dari OJK dan juga dari DSN MUI ya, dari Iya, fatwanya. betul. Fatwanya, Betul. dan tentunya silakan mangga dibaca fatwanya, ada dalil-dalilnya di sana ya. Tentu DSN MUI nggak main asal menetapkan gitu ya, Pak Irwan ya. Betul, betul, betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya dari Arya Dwiki Putra 99, bagaimana cara mengedukasi literasi pasar modal syariah di masyarakat terkhusus yang bertempat tinggal di desa atau kampung nih, Pak Irwan? Itu tantangan lain lagi tuh gitu kan, karena bicara teknologi kan, bicara teknologi, makanya kami selalu collab dengan banyak teman-teman sehingga teman-teman komunitas yang punya akses di daerah-daerah itu bisa membantu kita untuk mengedukasi. Kita collab dengan kantor perwakilan yang tersebar, ada berapa sekarang? 23 ya? Kantor perwakilan di Indonesia. 30, 34. 30, 30. ada 30 kantor perwakilan gitu. Itu makanya kita kerjasama dengan galeri investasi syariah yang tersebar di banyak daerah. Itu yang bisa menjadi eh, partner kita untuk melakukan edukasi di daerah. Ya. Ini kemudian juga ada banyak nih pertanyaan terkait dengan kembali kayak banyak yang tertarik dengan IDX Islamic Challenge nih Pak Irwan ya. Ada banyak pertanyaan ya soalnya terkait Nanti dengan kita IDX. bikin khusus deh. Nanti kita bikin khusus kalau gitu tentang Idea Islamic Challenge. Nanti itunya narsumnya tuh Kang Dery tuh. Kalau Idea Islamic Challenge, beliau yang soalnya inisiatornya beliau tuh. Iya betul. Jadi tunggu aja ya, sahabat IDX Jawa Barat dan juga sahabat IDX Islamic. Nanti kita bikin sesi khusus ya terkait dengan Betul. IDX Challenge. Jadi siap-siapin dulu dari sekarang ya, siap-siapin dari sekarang karena nanti di awal tahun ya, awal 2023 kita akan mulai lagi nih IDX Islamic Challenge ya. Siap-siapin dari sekarang, banyak-banyak baca juga gitu ya, sehingga juga nanti pengetahuannya lebih dalam, bisa investasinya juga bisa cuan gitu ya Pak Irwan ya. Oke, sekali lagi nih, satu lagi Pak Irwan buat menegaskan terkait dengan
kegiatan basic ya, Bandung Syariah Investor City ya. Bandung Syariah Investor City yang akan diadakan nanti di tanggal 5 November ya di Kota Bandung. Ini kembali lagi mungkin dijelaskan Pak Irwan ya, mengapa Kota Bandung nih menjadi pilihan menyelenggarakan acara 25 tahun pasar modal syariah ya. Dan kemudian juga Jadi, solusi. Ya, silakan. jadi gini teman-teman, Basic 2022 nanti di Kota Bandung, Sabtu 5 November dari jam 1 sampai jam 6. Jangan lupa, pantengin YouTube kalau nggak bisa hadir. Kalau bisa hadir, silahkan segera registrasi, mumpung masih ada waktu. Nah, apa saja yang ada di sana, itu sekali lagi, pertama seremoni. Yang kedua, pengumuman IDX Islamic Challenge. Teman-teman pantau, berapa besar hadiahnya. Jadi sehingga nanti pada saat 2023, kalau teman-teman mau ikut, bisa langsung siap-siap. Gitu ya. Kemudian, yang kedua, ada talk show. Ada 2 sesi talk show yang menarik. Talk show pertama bicara tentang investasi, strategi investasi. Narasumbernya adalah investor semua. Ada satu, saya bocorin deh, Mas Agus Magelang. Gitu. Ini ada investor pemula, new kid on the block, investor syariah. Yang kedua ada Mas Irsad, ini anak muda yang sudah cukup, jadi middle lah, investor syariah anak muda yang sudah cukup lama jadi investor syariah. Yang ketiga, ini bukunya bestseller gitu ya, Kang Teguh, dia sebagai value investor. Jadi ada 3 tuh. Nah, moderatornya juga pasti teman-teman kenal lah. Wah, kayak banget. Saya moderatornya nanti. Ya. Itu sesi 1. Kita bicara tentang strategi investasi. Sesi 2, nah ini mbak-mbak cantik semuanya. Itu bicara tentang financial planner. Bagaimana seorang investor syariah bisa mengatur keuangannya. Karena penting. 2 hal ini untuk bekal di 2023. Dan 2 hal ini ada di basic 2022. Jadi jangan sampai lupa. Terakhir, setelah itu sesi selesai, kita silaturahmi dengan mendengarkan moka. Nah, ini kan menarik. Gitu ya. Ada moka nih, silakan siap-siap untuk nyanyi-nyanyi bareng. Ada Yuda Keling juga sebagai komika juga. Itu basic 2022. Kenapa Bandung? Karena paling dekat dengan Jakarta. 1. Yang kedua, investornya terbesar kedua setelah Jakarta. Syariahnya. Jadi kita memberikan itu. Ya, tapi ingat sekali lagi, streaming di YouTube paling oke. Gitu teman-teman. Jangan lupa ya, nanti lihat ya, nonton buat yang di luar kota, lihat di IDX Islamic ya, IDX Islamic. Kemudian buat yang pengen hadir ya jangan lupa registrasi dulu ya, registrasi untuk bisa hadir nanti di kegiatan di Basic Bandung Syariah Investor City. Terakhir Pak Irwan, nggak kerasa ternyata udah hampir 1 jam. Closing statement nih dari Pak Irwan, mangga. Teman-teman investor, sekali lagi jangan takut. Mau resesi mau tidak, investor itu adalah penting. Jadi kalau resesi harus semakin semangat investasi, karena investasi adalah jurus paling ampuh melawan resesi, jurus paling ampuh melawan inflasi. Gitu ya. Jangan takut, jangan pernah mau ditakut-takutin orang. Fokus pada tujuan investasi kita, fokus pada strategi kita. Kalau mau tenang, investasinya adalah syariah. Demikian, teman-teman. Baik, makasih.